Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita sedikit bertutorial cara mengatasi Honda Beat karburator yang susah nyamber untuk starternya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi motor ini kadang-kadang susah dinyalain starternya gitu. Dan sekarang kita akan coba sambungkan langsung dari CDI nya supaya tidak lagi seperti itu teman-teman. Siapa itu tuh? Oke, yang pertama kita harus ini kabel kayaknya udah pernah disambung-sambung juga nih teman-teman. Dan sekarang kita coba sambung dari sini. Coba buka dulu kabel warna kuning strip merah ya. Kita coba cabut. Oke. Lalu kita pasang kembali seperti ini ya. Terus kabel warna merah yang dari relay kita juga cabut teman-teman. Kan kita cabut dulu kabel warna merah dari relay, kita cabut. Oke nah, dan sekarang saya udah siapin kabel seperti ini sebagai penggantinya ya, oh tidak mau deh. Oke, setelah terpasang seperti itu kita pasang lagi otomatis starternya. Oke. Setelah terpasang seperti itu, ini kabel warna merah dari relay tadi kita anggurin teman-teman. Nah, terus dari kabel warna kuning strip merah ini kita sambungkan ke warna hijau teman-teman. Cek kabel lain dulu ya, kabel lagi ini kita sambungin lagi karena kurang panjang. Selesai tak? Oh. Oke. Nah, sekarang ini kita cabut juga. Oke, ini kita sambungin ke sini. Warna kuning strip merah. Ini kenapa kita tidak memotong? Agar nanti suatu saat sang pemilik ingin mengganti CDI, karena CDI-nya udah bermasalah. Karena untuk motor Honda Beat yang karburator ini CDI-nya ini berpengaruh juga pada starter. Suatu saat yang punya ingin mengganti CDI atau yang punya nanti punya rezeki lebih ingin mengganti CDI, kita tinggal colok dan tidak ada kerusakan di bagian soket teman-teman. Begitu. Oke, tanya. Oke. Jadi warna kuning ini kita masukkannya ke warna hijau teman-teman. Ke warna hijau. Kita jumper seperti ini. Oke. Ke warna hijau ya. Nanti saya akan coba jelasin lagi. Nah, terus yang dari otomatis starternya kita masukinnya ke sini teman-teman. Ke kuning list hijau. Kita jumperkan juga seperti yang ini tadi. Seperti ini ya, kita jumper agar tidak merusak soket-soket yang lain gitu. Oke, seperti ini. Nah, mungkin lebih jelasnya
saya jelasin sedikit. Kabel warna merah, coba zoom Tom, zoom. Kabel warna merah, list hitam yang dari otomatis kita cabut, kita anggurin teman-teman. Terus kita cari pengganti seperti ini, pengganti kabel. Kita sambungin ke kabel warna kuning, list hijau, gitu. Kita jemperkan seperti ini karena kabel ini juga udah sambung-sambungan. Terus yang kedua, ini kabel warna kuning list merah kita jemperkan ke warna hijau teman-teman, ke warna hijau ini ya. Coba zoom ke warna hijau ini, kita jemperkan seperti ini teman-teman. Nah ini salah satu untuk mengatasi Honda Beat susah di starter gitu. Kita sekarang coba tes starternya. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi ini saya sedikit jelasin. Warna kabel merah kita anggurin, warna merah list hitam ya kita anggurin, dan kita mengganti kabelnya masuk ke sini teman-teman, masuk ke warna kuning list hijau ya, masuk ke warna kuning list hijau, kita jemperkan seperti ini. Dan yang kedua, warna kuning list merah kita masukin ke warna hijau, kita jemperkan seperti ini juga teman-teman. Nah mungkin itu saja penjelasannya, semoga bisa dimengerti dan semoga bisa dipahami buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Jika kalian suka silahkan di like, jika kalian tidak suka tinggalkan video ini teman-teman. Begitu saja gitu. Semoga bermanfaat. Saya tutup video ini dan saya akan merapikan kabel-kabel yang ada di sini. Dan untuk starternya udah stabil dan tidak ada lemot-lemot seperti tadi gitu. Sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauh hujatan, lakukan kegiatan positif. Bye bye. Sans Motor. Tutupannya ada. Nah, coba lihat sini.